Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rainur Auliana, NPM AP 2019 10126. Pada hari ini saya akan membahas terkait komunikasi dan advokasi kebijakan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Arif Nugroho, SE, MAP. Untuk tema yang saya ambil adalah kekerasan seksual di Kabupaten Pandeglang dengan judul meningkatkan kesadaran terhadap perilaku kekerasan seksual di lingkungan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Kemen PPA, bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 25.299 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dan sebanyak 54 kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi itu diantaranya adalah kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik, dan adanya perdagangan orang. Untuk alternatif kebijakannya sendiri, di sini saya memilih beberapa pilihan kebijakan, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian dalam pasal 7 pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan delik aduan. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yaitu dalam pasal 3 ayat 3 dan pasal 4. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada pasal 1 ayat 2, kemudian pada pasal 11 dan pasal 12. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 pada pasal 72. Selanjutnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, yaitu dalam pasal 1 ayat 21, 22, dan 23. Berdasarkan isu-isu tersebut, tentunya dibutuhkan peran pemerintah, di mana di sini DPR berkomitmen membuat regulasi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual melalui Undang-Undang TPKS dan beberapa regulasi yang telah disebutkan tadi. Kemudian juga sejauh ini peran yang dilakukan UPT P2TP2A ini berjalan berdasarkan payung hukum yang sudah ditetapkan oleh DPR. Tugas dari UPT P2TP2 ini yaitu meliputi pengaduan, pendampingan, dan juga mediasi korban. Kemudian untuk unit preventif informatif, yaitu sebagai unit yang berjalan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan seksual. Dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, tentunya kebijakan-kebijakan tersebut memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Di antaranya adalah UU PKS ini sebagai kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk dengan melibatkan peran masyarakat dan pihak yang berwenang di setiap daerah. Kedua aspek ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terkait dengan kesadaran kekerasan seksual. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak dengan memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi, serta berperan aktif dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, dan juga berperan aktif dalam menghilangkan pelabelan negatif terhadap korban kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah Perda Nomor 1 Tahun 2021, di mana kebijakan ini dibuat sebagai bentuk peran pemerintah dalam menjamin hak,
perlindungan dan keamanan bagi anak-anak di daerah Kabupaten Pandeglang. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama adalah terletak di dalam UU TPKS, yaitu terletak pada delik aduan. Meskipun sudah jelas-jelas perbuatan tersebut melanggar hukum atau tindak pidana, namun tanpa adanya pengaduan dari korban, maka pelaku ini tidak dapat dituntut. Kemudian kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini terletak pada peran media massa sebagai penyebar luasan informasi dan edukasi. Terlebih di Kabupaten Pandeglang sendiri sepertinya kurang memperhatikan akan hal ini. Kemudian yang terakhir adalah kelemahan pada Perda Nomor 1 Tahun 2021, di mana hal ini tidak sejalan dengan kenyataannya bahwa anak-anak di Pandeglang masih belum terlindungi dengan sepenuhnya. Untuk mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual ini, tentunya bukan hanya pihak-pihak yang berwenang saja. Semua elemen masyarakat ini termasuk dari LSM, tokoh masyarakat, dan pemerintah ini harus ikut berkontribusi dalam menjalankan regulasi agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif. Dengan hal ini, pihak yang berwajib dalam melakukan komunikasi atas regulasi yang dibuat ini harus benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat dan bukan hanya menjalankan kewajibannya semata. Jika pemerintah telah mengeluarkan beberapa alternatif kebijakan dalam penekanan angka kasus kekerasan seksual ini, tentunya terdapat beberapa hambatan yang dimana diantaranya adalah tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat ini tidak dibarengi dengan pengetahuan akan menjaga diri dari hal-hal yang menjadi dasar dari timbulnya kekerasan seksual dan juga akibat dari perilaku melakukan kekerasan seksual. Kemudian kurangnya sosialisasi dari pemangku kebijakan sehingga menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan kemudian adalah sedikitnya kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat akan kasus kekerasan seksual. Dari hambatan-hambatan yang telah disebutkan tadi, saya menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan yang ditujukan pertama kepada Dinas P2KB P3A, yaitu perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi, baik himbauan kepada para remaja melalui media sosial atau pembinaan kepada orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak. Dan juga selain pencegahan, tentunya diperlukan juga tindakan dalam penanggulangan korban, yang dimana perlu adanya edukasi dalam pelaporan di saat menjadi korban, tidak harus takut untuk melapor. Kemudian yang kedua adalah ditunjukkan kepada kepolisian bahwa kepolisian ini harus melakukan penegasan payung hukum dalam tindak pidana tanpa membandingkan siapa mereka atau adanya keadilan dalam penegakan hukum. Kemudian juga polisi harus memberikan perlindungan dan pengobatan segera kepada perempuan korban kekerasan seksual, termasuk bantuan kepada korban yang membutuhkan rehabilitasi kesehatan dan psikologis akibat kekerasan seksual, sehingga korban dapat memperoleh pelayanan yang diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Rekomendasi kebijakan yang ketiga ini ditujukan kepada OPD-OPD terkait. Yang pertama adalah Dinas Sosial, di mana Dinas Sosial ini perlu mengembangkan program pengasuhan yang layak bagi anak yang lahir dari korban perkosaan, dan juga mengembangkan program penyadaran masyarakat untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan korban perkosaan dan anak-anaknya. Dan juga Dinas Sosial ini harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait akar dari masalah timbulnya kekerasan seksual dan yang lainnya. Yang kedua adalah Dinas Kesehatan, di mana Dinas Kesehatan ini perlu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam kekerasan seksual dan tindakan kekerasan terhadap perempuan lainnya, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam mewujudkan hak-hak perempuan korban kasus kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dinas ini perlu menetapkan mekanisme perlindungan bagi siswa yang mengalami kekerasan seksual di lembaga pendidikan untuk memberikan dukungan berkelanjutan atas hak mereka atas pendidikan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
pihak pemangku kepentingan ini dalam proses pengkomunikasian kebijakan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual dan hak-hak warga negara terus bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, serta masyarakat ini harus aktif berkontribusi dalam proses pelaksanaan kebijakan, sehingga pengimplementasian kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, terutama mengenai kasus-kasus kekerasan seksual. Itu tadi terkait dengan komunikasi dan advokasi kebijakan yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.